Di dalam kehidupan ini, 10 kebajikan sangatlah penting. Kita harus dapat menghindari 4 kejahatan lewat ucapan. Selain jangan berlidah dua, kita harus menasehati orang ke arah yang baik. Selain tidak boleh bertutur kata buruk, kita juga harus bertutur kata lembut dan baik. Selain jangan berkata-kata kosong, kita harus berkata-kata benar. Kita harus dapat mempertahankan semua ini. Hati kita jangan tamak, jangan dipenuhi kebencian, dan jangan dipenuhi kebodohan. Selain jangan tamak, kita juga harus bersumbangsi. Selain jangan dipenuhi ketamakan, kita juga harus membina temperamen yang baik. Selain itu, kita juga harus berlapang dada dan tahu puas diri. Jika tahu berpuas diri dan berlapang dada, maka hati kita tidak akan dipenuhi kebodohan. Jadi, selain harus menghindari 4 kejahatan lewat ucapan, kita juga harus menghindari 3 jenis kejahatan lewat pikiran. Kita juga harus menghindari 3 kejahatan lewat tindakan. Selain tidak boleh mencuri, kita juga harus bersumbangsi. Selain tidak boleh membunuh, kita juga harus melindungi kehidupan. Dalam menjalani kehidupan pernikahan, kita harus senantiasa setia dan loyal. Janganlah berselisih di luar dan lain-lain. Kita harus menjaga tubuh dan perbuatan kita dengan baik. Jadi, untuk menjadi orang yang baik, kita harus memperhatikan 10 kebajikan dan menjaga kemurnian pikiran, agar tubuh dan pikiran kita dapat dipenuhi dharma. Dengan demikian, saat melihat segala sesuatu, tidak akan muncul ketamakan di dalam hati kita. Saat mendengar hal-hal yang terjadi di dunia, kita tetap dapat menstabilkan hati. Di dalam Sutra Lamkara Sastra, ada sebuah kisah seperti ini. Emas dan ular berbisa. Saat Buddha berada di Savatthi, suatu hari, beliau dan Ananda melintasi pematang sawah. Buddha menunjuk semak di dekat parit dan berkata, "Ananda, ada ular berbisa di sana." Ananda mendekat untuk melihatnya. Lalu, Ananda kembali dan menjawab Buddha, "Ya, yang dijunjung, ada ular berbisa di sana." Setelah itu, mereka meninggalkan tempat itu. Saat itu, ada seorang pria sedang bekerja di sawah. Melihat Buddha melintas, dia juga membangkitkan rasa hormat. Pria ini mendengar percakapan tadi dan merasa sangat penasaran. Setelah Buddha meninggalkan tempat itu, pria itu berjalan mendekati pematang sawah
Untuk melihat, pria itu pun dibawa kembali ke istana. Raja bertanya, "Mengapa kamu mengucapkan kedua kalimat itu?" Pria itu menjawab, "Karena saat sedang bekerja di ladang, saya melihat Buddha melintasi pematang sawah. Buddha berkata kepada Ananda, 'Ananda, ada ular berbisa.' Ananda juga menjawab, 'Yang dijunjung, ada ular berbisa.' Karena penasaran, saya pergi melihatnya. Lalu, saya menemukan emas yang berkilau di dalam semak itu. Karena itu, saya memungutnya dan membawa pulang." Pria itu menceritakan semuanya kepada raja. Raja lalu memohon kesaksian dari Buddha. Buddha berkata, "Memang saat melintasi tempat itu, aku melihat emas yang bagaikan ular berbisa. Saat timbul ketamakan di dalam diri seseorang, maka akan sangat berbahaya. Contohnya pria itu. Dia tergigit oleh ular berbisa hingga hampir kehilangan nyawanya. Setelah kasus ini diselidiki, ternyata emas itu dicuri oleh orang lain. Saat prajurit melakukan penangkapan, si pencuri membuangnya ke dalam semak. Buddha melihatnya pada saat melintasi tempat itu. Namun, saat pria ini melihatnya, dia langsung membawanya pulang. Inilah hukum sebab akibat. Namun, saat Buddha melintasi tempat itu, pria yang melihat dari kejauhan ini tetap membangkitkan hati penuh rasa hormat. Pada akhirnya, dia menyadari kebenaran yang diajarkan Buddha, bahwa emas bagaikan ular berbisa, dan dia telah tergigit oleh ular berbisa. Jadi, emas bagaikan ular berbisa yang sangat menakutkan. Akhirnya, orang ini terselamatkan. Saat membangkitkan hati penuh rasa hormat dan kesadaran, maka kita akan memperoleh manfaat. Emas bagaikan ular berbisa. Ketamakan terhadap benda materi dapat mendorong manusia melakukan kekeliruan. Emas, perak, dan semua benda berharga adalah bagaikan racun. Terlebih lagi, kini hati manusia sangat mudah bergejolak. Karena itu, Buddha memberitahu dan membimbing kita dengan menggunakan berbagai perumpamaan agar kita dapat mengetahui dengan jelas. Jadi, janganlah lupa bahwa kita harus mempraktikkan 10 kebajikan untuk bersungguh-sungguh menyerap Dharma ke dalam hati. Kita harus senantiasa berhati tulus dan mengingatkan diri sendiri. Kita harus menghadapi semua orang dengan hati yang tulus. Untuk itu, kita harus lebih bersungguh hati. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.